Jemaat sekalian, sekarang aku punya beberapa pengumuman buat kalian. Yang pertama, ibadah minggu depan akan tetap ada seperti biasa jam 9 pagi. Dan buat jemaat yang punya anak kecil di rumah, kalian boleh ikutan sama ibadah sekolah minggu jam 11 pagi. Selain itu, buat teman-teman yang rindu buat ikutan fellowship, kita juga punya komsel virtual. Untuk ikutan, kalian boleh langsung hubungi pengurus-pengurus komsel. Selain itu, aku punya juga pengumuman tentang tukar kado. Caranya gampang banget. Yang pertama, kadonya masih unisex dan tak lekang oleh waktu. Jadi, jangan kasih makanan ya. Yang kedua, kalian boleh memilih kado-kado dengan minimum price 250 peso. Lebih boleh, kurang jangan. Yang ketiga, kado-kado tersebut kalian boleh langsung kirimin ke gereja dari tanggal 21 Desember sampai 25 Desember 2020. Dan kado tersebut akan dikirim ke rumah jemaat dimulai dari tanggal 28 Desember sampai 30 Desember 2020. Selain itu, buat teman-teman yang gak mau ketinggalan tentang informasi-informasi gereja, kalian boleh langsung follow sosial medianya ICF Makati. Yang terakhir, buat teman-teman yang mau mengirimkan persembahan, perpuluhan, atau janji iman, kalian boleh langsung mengirimkan ke rekening-rekening kami secara online. Nah, sekarang aku mau siap-siap dulu ya. Sekarang saya mengundang jemaat sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Shalom ICFers, Yesus Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia. Terang telah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Kedatangannya memperbaharui pengharapan yang hampir sirna. Kehadirannya membawa sukacita di tengah keputusasaan. Mari menyambutnya dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Selamat merayakan hari kelahirannya. Berkat dan sukacita Tuhan menyertai setiap kita semuanya. Ada pepatah yang menyatakan bahwa kita tidak bisa menyembuhkan dunia dari kedukaan. Namun, kita bisa memilih untuk tetap hidup dalam sukacita. Dalam keadaan dunia saat ini, banyak sekali alasan-alasan
yang bisa membuat kita sulit untuk bersukacita. Kadangkala permasalahan itu datang dari pekerjaan kita, atau mungkin kabar duka dari rekan atau keluarga, dan juga dilema-dilema lainnya. Hari ini, mari kita tanggalkan semua beban-beban kita. Sukacita telah disediakan oleh Tuhan yang memberikan anaknya yang tunggal. Terimalah sukacitamu. Kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, sebab Dia besar, Dia mulia. You are more than enough for me. You are more than enough for me, Jesus. When the mountains fall and the seas are and my one is strong, save the Lord. When the world gets up, feel a broken heart, but my loved one faith saves the Lord. Your love is powerful, real strong. Your love is mighty, the unreaching. Your grace above enough, you're more than enough for me. Jesus, you're able.
kasih-Mu ya Tuhan. Buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kasih-Mu yang begitu mulia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Mari kita bersorak-sorai, kita satukan hati kita. Kita datang kepadanya, kita memuji Dia. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor.
saat ini seorang anak telah lahir untuk kita semua. Dan pada saat ini mari kita sambut Tuhan Allah kita yang telah lahir ke dunia. Kita membawakan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Sama-sama kita katakan. Seorang anak telah lahir
Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Lukas 2 ayat 10 mengatakan, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yesus, Sang Juru Selamat, telah lahir. Ia datang bukan untuk membawa pesan penghakiman, melainkan pesan damai yang membawa pengharapan bagi kita semua. Kehadirannya menyimpulkan makna yang berarti bagi kita semua. Mari, terima pesannya dengan penuh sukacita. Shalom untuk saudara-saudara semua yang ada di Manila dan di mana saja saudara berada yang dapat mendengar siaran pada hari ini. Pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan karena tadinya saya dan istri akan mengunjungi saudara di Manila untuk merayakan Natal bersama. Dan itu sudah kami janjikan pada permulaan tahun ini. Tapi karena keadaan yang kita tahu bersama-sama apa yang terjadi, maka hal itu tidak bisa dilangsungkan. Tapi puji Tuhan, meskipun kita berjumpa secara online, tapi kita percaya bahwa sukacita yang dari surga itu akan kita terima melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Pertama saya ucapkan selamat hari Natal untuk saudara-saudara semua jemaat ICF Rehoboth Manila. Saudara, untuk firman Tuhan pada hari ini saya mendapat satu tema dari Bapak Redi, yaitu tentang sukacita atau joy. Dan ayat yang mendasari itu adalah dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk saudara. Lukas 2 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, judul dari firman Tuhan pada hari ini adalah sukacita atau joy. Saudara, sukacita adalah satu istilah, satu kata yang tidak asing lagi bagi kita. Satu istilah yang begitu familiar untuk orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Sehingga mungkin menjadi trademark dari orang Kristen. Sukacita itu berbeda dengan happy. Kalau happy adalah sesuatu keadaan, sukacita atau senang, karena ada sebabnya. Ada sesuatu yang happen, terjadi. Apa kita dianugerahkan seorang anak di dalam keluarga kita? Atau kita diberkati dengan satu usaha yang baru? Atau kita dapat apapun, rumah baru dan sebagainya? Ada happen, ada sesuatu sehingga itu membuat kita happy. Tetapi sukacita itu adalah otomatis keluar dari hati dari setiap anak-anak Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat para gembala, dia di padang, dia diberitakan satu sukacita oleh para malaikat karena Yesus lahir di kandang Bethlehem. Kalau kita perhatikan, apakah para gembala pada saat itu mereka sudah sukacita? Atau bagaimana perasaan mereka? Pertama pasti mereka akan
kaget, terkejut. Karena dalam keadaan malam, gelap gulita, ada satu terang yang memberitakan bahwa Yesus lahir. Satu kesukaan besar. Mereka selain terkejut, mereka juga mengalami sukacita. Karena Mesias yang dijanjikan itu lahir di Bethlehem. Tapi apa cukup, saudara? Oh tidak. Mereka harus mengadakan satu action. Mereka harus bertindak untuk menjadikan sukacita mereka penuh. Yaitu mereka ke kandang Bethlehem untuk menemui bayi Yesus. Saya bawa satu benda yang dapat memberikan sukacita. Nah, benda ini adalah ini, saudara. Saya tahu banyak di antara kita yang sudah tahu ini benda apa. Ini adalah stetoskop, ya. Kita tahu semua kegunaan dari stetoskop ini. Nah sekarang saudara, misalnya stetoskop ini ada atau dibungkus dalam satu bungkus kado yang indah sekali. Diberikan kepada anak-anak. Waktu anak itu buka dan dia lihat stetoskop, wah dia senang sekali. Oleh sebab apa? Oleh sebab mamanya bilang, ayo kamu kalau nanti jadi dokter, kamu akan pakai itu. Nah sekarang sebelum jadi dokter, yuk kita bisa main dokter-dokteran. Yuk sekarang, papa jadi pasien, kamu jadi dokter. Dan anak yang kecil itu, dia mulai pakai stetoskop ini. Dia mulai pakai. Dan dia mulai periksa papanya. Pasti dengan senyum, dengan ketawa-ketawa. Ya. Karena papanya selalu panggil, gimana dok? Saya sakitnya apa dok? Dan anak itu akan menjawab dengan lucunya. Saudara? Tapi kalau stetoskop ini diberikan kepada seorang pemuda yang sedang kuliah di kedokteran, dia juga bersukacita, dia juga senang. Tapi saya pikir sukacitanya berbeda, saudara. Karena apa? Karena dia tahu bahwa alat ini akan menjadi berguna sekali buat dia apabila dia lulus. Dia bisa pakai alat ini untuk mengaplikasikan ilmunya kepada pasien, kepada orang sakit, sehingga yang bersangkutan bisa sembuh. Saudara, berbeda sekali. Demikian juga sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita menerima sukacita itu sebagai seorang anak yang menerima hadiah ini, atau sebagai seorang pemuda yang tengah kuliah di kedokteran, hampir lulus, dan nantinya dia akan pakai alat ini untuk mengaplikasikan ilmunya untuk menolong banyak orang. Saudara, bagaimana kita memikirkan hal ini? Hari ini saya akan mendasari bagaimana pandangan kita tentang sukacita di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 3. Tapi saya mulai dari ayat yang pertama. Mazmur pasal 1 ayat pertama tertulis demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ada satu pertanyaan besar dalam setiap orang, diri dari tiap-tiap orang. Pertanyaan itu apa? Pertanyaan itu adalah, how can my life be happy? How can my life be meaningful? Atau how can my life be fulfilling? Bagaimana supaya hidupku ini berbahagia? Bagaimana supaya hidupku ini bermakna dan mengalami satu kepuasan? Ini satu pertanyaan besar. Dan saudara, kita sudah mulai pembacaan firman Tuhan kita di dalam Mazmur dengan satu kata, berbahagia. Dan inilah adalah jawabannya. Berbahagia di sini ditulis dalam bahasa aslinya, yaitu asrei. Asrei. Coba kita sebut sama-sama asrei. Asrei itu berarti satu keadaan berbahagia, keadaan yang puas dan sangat-sangat sukacita, sangat-sangat luar biasa. Wah, saudara, ini adalah satu jawaban dari pertanyaan besar tiap-tiap manusia. Ya. Bagaimana kita mendapatkan asrei? Jawaban itu ada di Mazmur pasal 1 ayat 3 tadi. Ia seperti pohon. Jadi orang yang punya asrei itu seperti pohon yang ditanam di tepian air dan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, mari kita fokus pada buah. Buah itu berbicara tentang, pertama, tentang hasil. Ya, produk dari orang yang berbahagia. Hidupnya berhasil, hidupnya sukses, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kuliah berhasil, kerja berhasil, pelayanan berhasil. Itu adalah arti pertama dari buah. Tapi bicara selanjutnya tentang buah, adalah sesuatu yang dinikmati oleh orang lain. Buah mangga tidak dinikmati oleh pohon mangga, tapi dinikmati oleh orang lain. Buah duren tidak dinikmati oleh pohon duren, tetapi oleh orang lain. Jadi buah ada, tujuannya adalah untuk dinikmati orang lain. Jadi saudara, orang yang asrei itu, orang yang berbahagia itu bukan hanya sukses, tetapi seperti buah dapat dinikmati oleh orang lain. Kebahagiaan hidup itu tidak hanya bisa diukur atau tidak hanya diukur dari seberapa banyak kita dapat menikmatinya, tetapi diukur dari seberapa banyak hidup kita dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, ini adalah sukacita. Ini adalah joy yang sesungguhnya. A life of significance. Satu kehidupan yang ada artinya. Satu kehidupan yang ada maknanya.
Ada 3 tahapan dari pertumbuhan sebuah pohon. Yaitu pertama, dimensi yang disebut survival. Tahap survival, 3S. Kedua, adalah tahap sukses. Yaitu sewaktu berbuah, berhasil. Dan tahap ketiga adalah satu tahap signifikan, yaitu dinikmati oleh orang lain. Saudara, tahap pertama yaitu survival adalah satu dimensi perjuangan. Bagaimana kita mulai bekerja, bagaimana kita mulai kuliah dengan susah payah, dengan apa yang ada pada kita, kemampuan yang ada pada kita keluarkan. Supaya apa? Supaya kita bisa berhasil. Tapi selanjutnya adalah satu dimensi sukses atau dimensi menikmati. Setelah berbuah, itu bisa dinikmati hasilnya. Setelah lulus, setelah berhasil, kita menikmati hasil dari perjuangan kita. Tapi ada satu tahap yang ketiga, yaitu tahap signifikan, yaitu dimensi dinikmati. Dan inilah sukacita yang sesungguhnya, yaitu hidup yang berbuah. Sukses menjadi tujuan semua orang. Tapi kalau tidak menjadi signifikan atau bermakna, sampai kapanpun saudara tidak akan mengalami kebahagiaan. Saudara tidak akan mengalami sukacita yang sesungguhnya. Saudara tidak akan mengalami kepuasan yang sempurna. Hidup yang berbuah adalah hidup yang bermakna. Saudara, seorang hamba Tuhan, John Lennox berkata demikian. Saya temukan berkali-kali bahwa orang yang sudah mencapai puncak, yang suksesnya luar biasa, akan selalu bertanya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kemana harus saya cari? Saudara, karena yang orang cari itu adalah makna, meaning dari sukses dari kehidupan itu. Dan ini yang menyebabkan bahagia atau sukacita yang sempurna. Begitu banyak orang yang sudah kaya, dia mencari solusi macam-macam. Misalnya tambah kegiatan. Kalau sudah punya satu toko, tambah lagi tokonya. Punya satu pabrik, tambah lagi pabriknya. Kalau sudah punya 1-2 mobil, tambah lagi mobilnya dengan merek-merek yang terkenal. Saudara? Atau mulai mencari hobi-hobi yang lain. Punya satu hobi, tambah lagi satu hobi dan sebagainya. Sudah punya istri, tambah lagi istri. Amit-amit saudara. Tidak pernah puas. Meskipun itu sudah ditambah dan sebagainya. Tidak pernah puas. Orang tersebut tidak akan puas. Sebelum orang tersebut sadar dan menjawab satu pertanyaan. Apakah hidup ini sudah bermakna atau belum? Jadi saudara, solusi yang tepat dari level 2, level sukses, saudara harus masuk kepada level ketiga, yaitu level signifikan. Saudara, kalau sekarang saudara mempunyai satu pertanyaan, saya memberikan satu pertanyaan. Apakah yang akan menyebabkan saudara bahagia? Apa yang saudara
buat sampai saudara mencapai kebahagiaan. Jadi, sudah tulis di kertas itu, kertas saudara, di depan saudara, aku akan bahagia bila titik-titik. Dan saudara, coba saudara isi. Kalau sudah mencapai ini, atau sudah melakukan ini dan itu, atau sudah punya ini dan itu, dan saudara renungkan, pasti saudara punya jawaban. Dan saudara perhatikan, pada saat saudara sudah sampai kepada apa yang saudara tulis, saudara sudah punya seperti apa yang saudara sudah tulis, saudara sudah capai pada satu keadaan yang seperti apa yang saudara tulis, apakah saudara mendapat kebahagiaan itu? Kebahagiaan yang sejati. Apakah saudara mendapat satu joy, satu sukacita yang sejati dari Tuhan? Kalau hidup saudara tidak berbuah, hidup saudara tidak bermakna, maka saudara akan kecewa. Saudara akan merasa terus tidak puas. Jadi saudara, hidup yang berbuah itu adalah pertama, hidup yang bermakna. Kedua, hidup yang berbuah itu adalah hidup yang berdampak. Matius 5 ayat 13, satu ayat yang terkenal yang sudah kita tahu bersama-sama. Yesus sendiri berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu tawar, tidak akan berguna lagi. Dia hanya dibuang dan diinjak-injak orang. Saudara, ini satu kalimat, bukan satu kalimat perintah dari Yesus supaya kita menjadi garam. Tidak, saudara. Ini adalah satu kalimat pernyataan, satu kalimat statement, yaitu indikasi kita sebagai anak Tuhan adalah seperti garam. Mengurangi atau meniadakan keberadaan kita supaya kita berdampak. Kita tahu bersama-sama, sebagaimana sepintar apapun seorang chef membuat makanan, meramu makanan, tetapi saudara, tanpa garam, maka itu akan hambar, akan tidak sedap. Ya, jadi Tuhan ingin supaya dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada, saudara adalah garam-garam di dunia ini. Di tempat saudara bekerja, di tempat saudara praktek, di tempat saudara berolahraga, di tempat saudara berdagang, berbisnis, saudara adalah garam, saudara. Seperti Yesus, ya, datang dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk berdampak. Sudahkah saudara berdampak? Atau saudara jadi orang yang tidak berdampak sama sekali? Orang Sunda bilang, ente ngepek. Saudara, orang Sunda itu saudara, F jadi P, P jadi F. Ya. Ayo, yuk main piano. Bukan piano saudara. Ayo main piano. Piano saudara. Jadi saudara, apa memang hidup kita ada efeknya tidak? Atau ngepek sama sekali? Saudara, bagaimana kita tahu bahwa hidup kita berdampak atau tidak? Gampang saudara. Coba kalau saudara keluar dari komunikasi
dari teman-teman saudara. Apa saudara keluar atau saudara keluar dari komunitas saudara? Saudara lihat ngepek itu. Ada efeknya atau enggak? Berdampak atau tidak? Jadi, apa saudara ada di komunitas itu atau saudara tidak ada? Sama. Entah ngepek. Saudara ada di gereja ICF Makati Manila ini, saudara. Atau saudara tidak ada di gereja, berdampak tidak? Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita hidup supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Saudara, dan yang terakhir adalah hidup kita, hidup yang berbuah, itu dapat saudara kerjakan mulai hari ini. Saudara dapat kerjakan mulai hari ini. Jangan saudara berkata, oh nanti om, nanti kalau saya sudah punya ini, saya sudah punya itu, saya sudah sukses, baru saya mau lakukan. Baru mau menjadi berdampak buat orang. Kalau tidak demikian, saudara. Kalau kita melihat contoh di Alkitab, orang-orang besar, orang-orang yang terkenal dalam firman Tuhan, waktu dia dipanggil untuk berdampak, dia masih dalam pergumulan. Dia masih punya pergumulan yang belum terselesaikan. Saudara, siapa Gideon? Gideon pada saat dipanggil oleh Tuhan, dia sedang di mana, saudara? Sedang di tempat gandum, mengirik gandum, di tempat pemerasan anggur. Coba saudara, mengirik gandum tapi di tempat pemerasan anggur. Pekerjaan dan lokasinya aja sudah beda. Kenapa dia lakukan begitu? Mestinya mengirik gandum itu di lumbung gandum, bukan di tempat pemerasan anggur. Karena di situ tempat membuat anggur. Kita tahu bersama, dia lakukan itu karena apa? Karena dia mengasihi bangsanya. Tapi dia seorang yang penakut. Bukan pemberani, saudara, penakut. Tapi pada saat malaikat datang, malaikat berkata, hai pahlawan yang gagah perkasa. Oh, siapa saya? Saya orang penakut. Saya tidak berani menghadapi musuh. Saya cuma bisa lakukan ini. Tapi di mata Tuhan, dia adalah pahlawan yang perkasa. Saudara, tidak ada tokoh Alkitab yang hidupnya sempurna sebelumnya. Saudara, kalau kita melihat ada 300 orang yang paling signifikan di dunia, apa dia presiden, apa dia penemu seperti Albert Einstein, Mother Teresa dan sebagainya. Setelah diselidiki bahwa dari jumlah 300 itu 75% dari mereka itu berjuang dari poverty, dari kemiskinan, dari broken home.
dari abusive parents, orang tua yang begitu kejam, kasar. Dan dari mereka 25% itu punya handicap. Ada yang tuli, ada yang buta, ada yang lumpuh. Jadi saudara tidak perlu menunggu hidup saudara menjadi hidup yang ideal, hidup yang perfect. Hidup yang punya segala sesuatu lebih dahulu untuk memberkati orang lain. Tuhan mau hidup yang signifikan saudara lakukan mulai hari ini. Saudara, Mother Teresa berkata demikian. No one can do everything, but everyone can do one thing. Saudara dapat melakukan satu hal yang berguna untuk orang lain. Dwight Moody berkata, ketakutan terbesar dari manusia seharusnya bukan karena takut gagal, tetapi seharusnya kita takut, yaitu kita sukses, kita berhasil, tetapi kita berhasil dari hal-hal yang tidak berarti. Ketakutan bukan lantaran kita takut gagal, tetapi seharusnya ketakutan kita adalah meskipun kelihatan sukses, tapi sukses dari hal-hal yang tidak berarti, tidak berguna untuk orang lain. Saudara, sebagai penutup khotbah ini, ada satu pertanyaan yang saya sampaikan pada saudara. Saudara sedang melakukan apa dalam hidup saudara sekarang? Apakah saudara sedang berjalan untuk segala sesuatu untuk saudara sendiri? Saya berjalan untuk segala sesuatu untuk saya sendiri. Atau saudara berjalan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu menjadi signifikan, menjadi bermakna. Dan itu adalah satu sukacita yang sempurna dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati saudara. Sungguh begitu besar kasih dan kemurahan-Nya. Mari kita tetap hidup dalam sukacita yang Ia anugerahkan. Dan kiranya berkat-Nya selalu menyertai kita semua. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains hear reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo.
bring pa-ra-pam-pam-pam to lay before the king. Ra-pam-pam-pam, ra-pam-pam-pam, ra-pam-pam-pam. So to honor him, ra-pam-pam-pam, when we little baby, pa-ram-pam-pam-pam. I am a poor boy too, pa-ram-pam-pam-pam. I have no gift to bring, pa-ram-pam-pam-pam. Death be to give our king, pa-ram-pam-pam-pam. Ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam. Shall I play for you, ram-pam-pam-pam, on my drum, on my drum. I play my drum for him. So bring on it, pa-ram-pam-pam-pam. The ox and lamb kept time, pa-ram-pam-pam-pam. I play my drum for him, pa-ram-pam-pam-pam. I play my best for him, pa-ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam. Death is my enemy, pa-ram-pam-pam-pam. Me and my drum. when we come, Me and my drum. Hai, kami dari Victory Kids mau mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart.
bagi kami semua. Juru selamat umat manusia, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau datang membawa sukacita bagi seluruh dunia. Kami cinta padamu Tuhan Yesus. Tinggallah dekat kami dan jagalah kami. Pimpinlah hidup kami, Mama, Papa, Oma, Opa, adik dan kakak. Puji Tuhan, terang Kristus telah terbit di dalam setiap kehidupan kita dan mendatangkan kesukacitaan bagi umat manusia, termasuk juga bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat terang-Mu Tuhan yang telah menyinari kehidupan kami, sehingga kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami tanpa Engkau Tuhan, kami tersesat, kami kehilangan arah ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat Engkau yang rela untuk hadir di tengah-tengah kami manusia-manusia Tuhan yang berdosa ya Bapa. Kami akan menjaga Tuhan terang-Mu ini. Kami akan memancarkan terang-Mu ini juga Tuhan kepada sekeliling kehidupan kami. Dimanapun kami berada, dimanapun Engkau menempatkan kepada setiap kami Tuhan. Sekali lagi Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat terang-Mu ini Bapa. Kami terima, kami jalani Tuhan, dan kami hidupi Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
kerjain yang baik ya. Oh iya, baik. Ayo berdiri yuk. Ya, yes. Mejanya blue banget ya nih. Aja nih, apaan, ada apa? Gimana rasanya duduk di kursi supervisor? Bikin empuk dong pastinya. Enak berdua lebay banget sih. Lebay Banget sih itu kayaknya udah banyak banget ya. Lebay. Ibu supervisor. Ada, siap. Bisa nih? Nggak malu? Bisa nih? Bisa lah, masa skip. Paling, lu kali-kali kenapa sih? Mau sih? Ya ikut aja, kan gue seneng. Besok ada meeting. Kayak yang harus disiapin dong. Rena doang sedikit dia mah. Sekali sedikit juga jadi. Udah, besok. Pertama kali mabuk aja. You have reached the voicemail. Rin? Lu di mana? Bentar lagi kan ada meeting. Bentar lagi meeting. Kamu gimana nih, Rin? 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 Kemarin meeting gimana ya? Gak apa-apa, untung kemarin aku bisa handle. Tapi nanti aja yang itu lagi ya, Rin. Maaf ya. Gimana, kamu udah baik kan? Ya, gitu. Halo, Ma. Iya, aku lagi sibuk nih. Ada apa ya? Hah? Gimana? Astaga. Kok bisa sih? Nah, jadi aku harus gimana? Lu? Harus apa dong? Oke. Gimana ya? Ini guys, lagi update guys.
cerita dong. Gue sedih. Tadi nyokap gue bahkan nelfon, terus nyokap gue cerita kalau usaha bokap tuh lagi bangkrut, terus ternyata dan bokap gue lagi sakit. Apa gue harus pulang ya? Gimana? Gimana? Apa? Kenapa, Rin? In silence, no one answers, but I still hear your voice. If you'd only come hold me, if you'd only come. Tears flow. Sorry, I'm late again. Let them fall. Sorry, I'm late again. Maaf ya Red, selama ini gue acuh gak acuh sama lo. Gue minta maaf. Gak apa-apa Rin, yang penting sekarang lu tahu apa yang lu cari sama apa yang bisa bikin lu bahagia. Mungkin sebagian di antara kita pernah merasakan apa yang dirasakan menjadi seperti seorang Rina. Mencari hal-hal yang kita pikir bisa mendatangkan sukacita, tetapi justru kehampaan yang kita dapatkan. Mengejar sesuatu yang jauh dan mengabaikan yang dekat. Hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa Allah telah menyediakan sukacita bagi kita semuanya. Pilihannya kembali ke tangan kita. Apakah kita mau menerima anugerah itu? Kiranya Allah sumber pengharapan memberikan kepada kita semuanya segala sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kasih setiamu yang telah kau nyatakan. Dengan kelahiranmu Tuhan di tengah-tengah umat manusia, kami ini Tuhan yang berdosa. Dan untuk membawa kepada setiap kami ya Tuhan sukacita yang datangnya daripada Engkau semata ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan juga Tuhan perayaan Natal ini meskipun kami masih merayakannya Tuhan secara online. Meskipun kami Tuhan ada di tempat-tempat yang berbeda ya Tuhan. Namun kami boleh merasakan Tuhan bagaimana kesukacitaan ini Tuhan melingkupi kepada setiap kami semuanya ya Bapa. Kami bersama berdoa Tuhan, terus pakailah setiap kami untuk menyatakan Tuhan sukacitamu ini Tuhan yang boleh kami rasakan juga kepada orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan sekali lagi dan sukacita-Mu Tuhan melingkupi setiap kami semuanya. Mari saudaraku angkatlah kedua belah tangan-Mu. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin.